Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pertahanan Israel bekerja siang dan malam. Tapi kenyataannya, semua itu belum cukup. Kota-kota besar tetap tak bisa diselamatkan. Di balik serangan ini, satu nama terus bergema. Resvan, rudal balistik buatan Iran. Ini bukan sekadar roket nyasar, ini adalah senjata yang menabrak langsung ke jantung pertahanan Israel. 2 markas Mossad dihantam. Dan semua orang tahu ini bukan kebetulan, ini adalah sinyal. Pesan keras dari Teheran ke seluruh dunia. Mereka bisa menyerang tepat sasaran kapan saja mereka mau. Bahkan dari sumber-sumber Iran. Mereka menyatakan bahwa setidaknya 3.500 personel intelijen Mossad Israel tewas. Dalam serangkaian serangan rudal presisi yang dilancarkan Iran baru-baru ini, serangan ini bukan hanya soal menghancurkan infrastruktur, tapi juga memotong urat nadi intelijen dan pertahanan musuh. Kematian ribuan agen Mossad jika angka ini benar. Pukulan terbesar yang pernah dialami Israel dalam bayang-bayang perang modern. Tapi seberapa berbahaya sebenarnya rudal Resvan ini? Dan yang lebih menakutkan, mampukah Israel bertahan dari gelombang serangan berikutnya? Tetap di sini, kita akan bongkar tuntas senjata yang membuat Mossad dan Tel Aviv bertekuk lutut. Tapi ini bukan sekadar soal rudal. Ini adalah guncangan geopolitik besar, getaran yang merobek peta kekuasaan lama di Timur Tengah. Untuk pertama kalinya Iran bergerak tanpa perantara, tanpa proksi, tanpa Hizbullah, tanpa Houthi. Mereka menyerang langsung ke jantung Israel. Langkah ini memecah lanskap kawasan seperti bumi yang retak setelah gempa besar. Amerika Serikat langsung mengecam keras. Tapi anehnya suara Washington terdengar defensif. Seolah mereka sendiri goyah, bingung bagaimana menjaga pengaruh di kawasan yang makin liar. Sekutu-sekutu Amerika mulai bertanya dalam hati. Masih bisakah kita sepenuhnya mengandalkan Amerika? Di sisi lain Rusia tidak tinggal diam. Mereka bermain cerdas. Di depan publik Moskow bicara soal deeskalasi. Tapi di balik layar, mereka justru semakin erat menggandeng Teheran. Bagi Rusia, ini bukan sekadar konflik. Ini adalah kesempatan emas untuk menghancurkan dominasi Amerika dan mengisi kekosongan pengaruh di Timur Tengah. Dan yang paling berani Cina. Beijing buka suara terang-terangan. Mereka menyebut serangan Iran sebagai respons. Ini bukan cuma dukungan moral. Ini adalah pesan terbuka ke seluruh dunia. Di balik layar, Cina melihat ini sebagai momen strategis. Bukan hanya soal geopolitik, tapi juga soal bisnis besar. Pasar senjata, pengaruh militer, proyek ekonomi, semuanya kini terbuka lebar untuk Beijing. Dunia menyaksikan semua ini seperti menonton sejarah ditulis ulang. Rudal hari ini bukan lagi sekadar alat perang. Ia telah berubah menjadi bahasa diplomasi baru. Bahasa yang keras, cepat, dan tak bisa diabaikan. Di balik setiap rudal yang meluncur, selalu ada cerita tentang kekuatan, ketakutan, dan pesan yang ingin disampaikan. Resvan bukan sekadar logam bersayap yang menembus langit. Ia adalah lambang dari keteguhan Iran saat seluruh dunia mencoba menekannya. Rudal ini dikembangkan langsung oleh divisi antariksa IRGC. Lahir dari keinginan kuat untuk punya senjata strategis tanpa bergantung pada siapapun. Di tengah embargo, sanksi, dan tekanan global, Iran memilih jalannya sendiri. Mereka menciptakan mesin perang ini dari dalam negeri. Bukan hasil beli, bukan hasil hibah. Hingga akhirnya pada tahun 2022, nama Resvan diumumkan. Namanya diambil dari salah satu konsep surga dalam tradisi Syiah. Tapi ironisnya, senjata ini lebih sering membawa kehancuran ketimbang kedamaian. Dalam operasi True Promise 3, Resvan jadi ujung tombak. Diluncurkan langsung dari tanah Iran tanpa bantuan proksi, tanpa perantara. Dan itulah yang mengubah segalanya. Bagi Israel, ini bukan sekadar serangan. Ini adalah peringatan, Iran bisa menekan pelatuknya sendiri. Tak perlu lagi sembunyi di balik bayangan. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap Israel menghadapi babak baru ini? Lawan mereka masih sama, tapi permainannya sudah berubah. Kalau Iran bisa menekan pelatuknya sendiri, maka Resvan adalah pelatuk itu. Sekarang mari kita bedah lebih dalam, senjata yang diam-diam telah mengubah cara dunia memandang serangan jarak jauh Resvan bukan diciptakan untuk gertakan, ia dirancang untuk menghancurkan. Rudal balistik jarak menengah ini menggunakan bahan bakar cair. Jenis yang jarang dipilih negara lain karena rumit dalam penyimpanan dan peluncuran. Tapi, Iran memilih jalan sulit itu demi satu alasan, dorongan yang lebih stabil dan kuat. Terutama saat rudal menembus atmosfer. Salah satu fitur paling berbahaya dari Resvan adalah kemampuannya melepaskan hulu ledak di 2 titik. Bisa dilakukan sebelum memasuki atmosfer atau sesaat sebelum menghantam target. Artinya, rudal ini bisa terbang dalam lintasan balistik lalu melepaskan kepala ledaknya untuk menghindari sistem pertahanan udara.
Saat pertahanan sibuk melacak badan utama rudal, hulu ledaknya sudah meluncur ke arah target. Dengan radius mematikan mencapai 100 meter dan radius efektif hingga 200 meter, satu ledakan saja cukup untuk melumpuhkan area seluas 2 lapangan bola. Dari sisi desain, Resvan punya panjang sekitar 12 meter dan diameter 0,88 meter. Siluetnya mengingatkan kita pada rudal Qiyam atau Akil milik Houthi, tapi dengan ukuran sedikit lebih panjang dan tubuh ramping, semua dirancang untuk satu hal: menembus atmosfer lebih cepat, menjangkau lebih jauh. Jarak jangkauannya sekitar 1.400 km, cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Israel dari titik manapun di Iran. Tapi yang membuatnya semakin menakutkan adalah sistem peluncurannya. Bisa diluncurkan dari kendaraan bergerak, pangkalan tetap, bahkan dari dalam bunker bawah tanah. Ini memberi keuntungan besar. Sulit dilacak, sulit dicegat. Bisa muncul dari mana saja. Menurut Panglima IRGC, rudal ini melesat 8 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan itu, sistem pertahanan seperti Iron Dome atau David Sling dipaksa bereaksi dalam hitungan detik, tak ada ruang untuk lengah. Dan bukan cuma cepat, Resvan juga cerdas. Ia dilengkapi sistem navigasi presisi buatan dalam negeri. Akurasinya cukup tinggi untuk menghantam titik-titik paling sensitif. Markas komando, pusat komunikasi, hingga landasan udara, semua bisa jadi target. Sebelum akhirnya meledak di langit Israel, nama Resvan pertama kali muncul dalam parade militer Iran tahun 2022, bukan sekadar pertunjukan biasa. Parade itu digelar untuk mengenang dimulainya Perang Iran-Irak yang berlangsung dari 1980 hingga 1988. Tepat di sekitar makam Imam Khomeini, sang pendiri Republik Islam, pesannya jelas. Dari luka masa lalu lahir kekuatan baru. Saat itu, banyak yang menganggap kemunculan Resvan hanyalah bagian dari retorika khas Iran. Deretan logam dipamerkan, tapi niat penggunaannya masih diragukan. Banyak yang mengira rudal itu akan berkarat di gudang, bukan diluncurkan di medan perang. Tapi waktu berkata lain, April 2024, Resvan muncul dari bayang-bayang. Untuk pertama kalinya, rudal ini digunakan dalam skala besar, menyerang sejumlah target strategis di Timur Tengah, termasuk pangkalan militer yang diyakini digunakan oleh Israel dan Amerika Serikat. Ini bukan latihan, bukan simulasi. Ini adalah panggung tempur yang sebenarnya. Saat itulah, momen pembuktian tiba. Resvan bukan hanya melesat tapi menghantam. Presisi, mematikan. Dan yang paling menggetarkan, rudal ini berhasil menembus sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan lawan. Banyak yang sempat menduga, Operasi Promise hanyalah reaksi simbolik, sebuah pernyataan sikap tanpa dampak nyata. Tapi Iran ternyata punya rencana yang jauh lebih tajam. Balasannya datang, bukan sekadar cepat tapi juga tepat. Dan di barisan terdepan berdiri Resvan. Rudal yang tak lagi sekadar ditunjukkan di parade, tapi kini benar-benar dilepaskan ke medan perang. Kali ini, Iran tidak bersembunyi di balik proksi. Resvan ditembakkan langsung dari wilayah Iran, tak ada selubung diplomasi, tak ada perantara. Rudal itu meluncur 1.400 km, menembus langit menuju jantung wilayah musuh, mengangkut pesan yang lebih dalam dari sekadar ledakan, pesan bahwa Iran kini berbicara langsung, targetnya bukan sembarangan. Herzliya dan Sharon, dua titik vital bagi sistem keamanan dan logistik Israel, jadi sasaran utama. Di Herzliya berdiri pusat Mossad, selama ini dikenal sebagai zona ultra aman. Tapi malam itu, zona itu tak hanya berguncang, ia dilumpuhkan. Bukti lapangan menunjukkan efeknya. Bangunan hangus, sebagian ambruk, jaringan komunikasi padam berjam-jam. Di Sharon, logistik militer serta pusat data ikut terkena serangan. Bukan hanya infrastruktur fisik yang rusak,